Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyaningsih dari Program Studi Hubungan Internasional semester 5 Universitas Peradaban Bumi Ayu. Di sini saya akan memberi ulasan dari sebuah jurnal sebagai bentuk dari pemenuhan tugas mata kuliah Studi Kawasan Asia Pasifik. Judul dari jurnal ini yaitu Globalisasi, Network, dan Isu-isu Strategis di Asia Pasifik, volume 3, nomor 3, April 2006. Peneliti dari jurnal ini yaitu Bantaro Bandoro. Adapun isi dari jurnal ini yaitu pertama berbicara tentang globalisasi. Globalisasi adalah sebuah fenomena yang sifatnya multidimensional, di mana teknologi, informasi, dan jenis-jenis teknologi lainnya berkembang secara pesat dan merebak dengan luas. Seperti perdagangan berkembang secara global, arus investasi dan dana juga berkembang secara cepat. Lalu adanya intensifikasi hubungan dan ruang transnasional baru. Dalam globalisasi, pemaknaan teknologi tidak lagi disajikan dalam bentuk penguasaan nuklir, melainkan pada komputerisasi, digitasi, satelit komunikasi, teknologi serat optik, dan internet. Teknologi memiliki kontribusi penting pada terciptanya perspektif baru tentang dunia. Jika pada masa Perang Dingin perspektif dominannya adalah division, maka pada era globalisasi perspektif dominannya adalah integration. Bisa dikatakan bahwa aspek kunci globalisasi adalah pembentukan ruang transnasional baru dan tidak terbatas untuk berinteraksi. Bisa dikatakan sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh negara. Lalu adanya globalisasi dan isu keamanan. Globalisasi, apapun definisinya, memberi dampak terhadap ancaman nasional maupun internasional. Yang paling berbahaya adalah berbagai jenis ancaman kini global sifatnya dan memberi dampak yang serius. Ini semua karena merebaknya ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan tingginya arus pergerakan manusia. Berbagai aspek dari globalisasi potensial untuk meningkatkan bahaya dari ancaman transnasional seperti proliferasi senjata konvensional, serangan maya, kekerasan etnik, lalu lintas narkoba, degradasi lingkungan, merebaknya penyakit menular, dan sebagainya. Lalu adanya globalisasi dan network sebagai aspek permanen. Istilah network merujuk pada munculnya cara konflik atau mode of conflict dan kejahatan pada level masyarakat yang tidak melibatkan unsur militer, di mana para pelakunya menggunakan organisasi, doktrin, dan strategi yang berbentuk atau berbasis jaringan yang disesuaikan dengan abad informasi. Munculnya istilah network ini sebenarnya adalah untuk memberi peringatan mengenai sebuah prospek bahwa kejahatan dan konflik yang berbasis jaringan akan menjadi fenomena besar abad mendatang. Kemudian ada globalisasi dan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik adalah salah satu dari beberapa kawasan di dunia yang tidak dapat menghindar dari efek globalisasi. Selain masih menyisakan sisa-sisa perang dingin, khususnya sumber ancaman yang berasal dari bidang militer, kawasan Asia Pasifik ini juga menyaksikan munculnya isu-isu baru yang sangat potensial memberi dampak terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Isu-isu tersebut masuk dalam kategori non-tradisional. Ada beberapa alasan historis yang menjadi dasar munculnya isu-isu tersebut. Yang pertama ada tatanan politik internasional yang dianggap tidak adil, yaitu sebuah tatanan yang menyaksikan eksploitasi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Yang kedua ada ekonomi dunia yang tidak seimbang dan juga memunculkan isu ketidakamanan atau insecurity. Yang ketiga ada situasi yang tidak seimbang antara pembangunan manusia dan lingkungan alam telah memunculkan isu-isu keamanan lingkungan. Yang keempat adanya kegagalan dalam pembentukan mekanisme kontra krisis internasional telah mempersulit identifikasi dan penanganan ancaman keamanan non-tradisional.
Selanjutnya ada tantangan keamanan non-tradisional di Asia Pasifik. Isu keamanan non-tradisional memiliki implikasi langsung terhadap keamanan Asia Pasifik, baik secara keseluruhan dan kemakmuran di masing-masing negara kawasan. Beberapa isu keamanan non-tradisional yang cukup menyita perhatian kawasan Asia Pasifik antara lain, yang pertama ada penyakit menular seperti SARS dan avian flu. Yang kedua adanya kejahatan transnasional seperti pencucian uang, kejahatan maya, pemalsuan kartu kredit, dan yang ketiga adanya kemiskinan. Terdapat dua kategori ancaman keamanan non-tradisional di Asia Pasifik. Pertama adalah masalah keamanan non-tradisional yang secara langsung mempengaruhi pembangunan ekonomi Asia Pasifik, yaitu yang pertama ada masalah keamanan ekonomi dengan krisis ekonomi sebagai inti persoalan, dan yang kedua ada masalah keamanan sumber daya alam dengan sumber energi sebagai inti persoalan, dan yang ketiga ada masalah keamanan lingkungan dengan sumber air sebagai inti persoalan. Kategori kedua adalah isu keamanan yang berkaitan langsung dengan lingkungan internal dan eksternal, di mana ekonomi dan masyarakat berkembang secara pesat, yaitu yang pertama ada terorisme, yang kedua ada kejahatan transnasional dengan lalu lintas narkoba sebagai inti persoalan, dan yang ketiga ada penyebaran penyakit AIDS sebagai ancaman utamanya. Kemudian ada respon dan kerjasama regional. Ancaman keamanan transnasional harus ditanggapi secara transnasional dan melibatkan negara-negara yang bukan hanya menjadi korban dari ancaman tersebut, tetapi juga negara-negara lain yang hirau terhadap efek dari ancaman non-tradisional tersebut. Hanya melalui kerjasama regional, ancaman keamanan non-tradisional dapat diatasi secara efektif. Dapat disimpulkan bahwa di era globalisasi ini memungkinkan semua aspek dapat berkembang secara pesat dan merebak dengan luas. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga dapat menimbulkan ancaman atau konflik baru. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu penggunaan tata bahasanya mudah dipahami oleh pembaca dan mencantumkan referensi di bagian footnote. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak terdapat atau tidak tercantumnya seperti latar belakang, rumusan masalah, dan metode penelitian yang digunakan. Demikianlah ulasan yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.